mungkin yang salah satu yang saya ingat ya, waktu keputusan rencana untuk initial public offering-nya Bank Sumut pada saat itu, yang sudah maju ya kan, sudah dipublikasi, kemudian tiba-tiba dibatalkan oleh Pak Edi Rahmayadi. Itu kalau kita ya sebagai orang ekonomi, sebagai perspektif ekonomi ya, itu sangat mempengaruhi dalam buat pelaku pasar keuangan. Oke, Ajeng, geser kemana lagi kita? Kita geser ke Banten lah. Banten ya. Banten dekat DKI. DKI. Sebagai orang Banten juga ya saya. Orang Banten ya? Tangsel kan Tangsel. Iya, nih di Banten tuh Golkar kan menjadi salah satu yang punya kekuatan penting ya Mas Arya. Yap. Golkar yang tadinya dukung Andra Soni sama Dimyati, sekarang balik arah tuh, dukung Airin. Kurang dari 24 jam. Waduh. Kurang dari 24 jam. Jalan ninja Golkar katanya. Kok bisa keputusan besar itu dari 24 jam ya? Aku ingat ya, siapa itu Airin itu diputuskan tanggal berapa ya waktu itu? 27. Apa 26-27-an kalau? Jadi hari Selasa. 27 awal pendaftaran sebelumnya berarti. Oke. 25 sekitar pokoknya hari Senin malam itu kalau tidak salah, berarti sekitar tanggal 25 atau tanggal berapa itu, Senin malam itu Golkar masih memberikan rekomendasi kepada Andra Soni. Gitu. Kemudian paginya PDIP mengusung Airin. Besoknya Golkar dukung Airin. Kan? Ini memang selain faktor Kim tadi, saya kira ini juga nggak terlepas dari perubahan kepemimpinan di Partai Golkar. Jadi di masa Pak Erlangga mungkin ya sudah ada kesepakatan, sudah ada surat tugas yang diberikan kepada para kandidat yang akan maju. Kemudian ketika beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan ada Munas, dan Munas memilih Pak Bahlil, itu implikasi yang terasa itu beberapa rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh partai zamannya Pak Erlangga itu dianulir oleh Pak Bahlil. Nah, misal dalam kasus sebelum ke Airin ya, saya menyebutkan beberapa kasus. Di Lampung. Itu ketua DPD 1 Partai Golkar. Namanya Pak Arinal, sekarang gubernur, ya. Kader Partai Golkar, ketua DPD Partai Golkar, justru tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Justru Golkar memilih mendukung orang lain yang bukan kader Partai Golkar, memilih mendukung kader dari Partai Gerindra, yang setelah kita cek ternyata HIPMI. Nah, yang latar kedua, belakangnya Pak Bahlil juga ya. Yang kedua di Solo. Putrinya Pak Akbar Tanjung, Sekar Tanjung, yang juga ketua DPD 2 Partai Golkar. Nggak jadi Solo, ya? memutuskan untuk mengundurkan diri karena mungkin permintaan dari pusat. Dan kemudian Golkar mendukung orang lain yang ternyata anak muda juga yang ternyata juga HIPMI juga. Jadi mungkin menurut saya Pak Bahlil ingin membangun faksi baru di Partai Golkar, yaitu faksi HIPMI. Oh, cocok ini. Nah, Banten berarti kalau Banten Banten ini menarik. Banten ini Bu Airin kan sudah pasrah ya. Dia paling potensial didukung oleh Partai Golkar. Sudah pasang baliho 2 tahun sebelumnya. Sudah ikut mekanisme Partai Golkar. Mencalonkan diri dulu di Pileg. Terpilih suara terbanyak. Ya kan? 10 suara terbanyak. Harusnya kan secara otomatis dia paling dicalonkan oleh Partai Golkar. Karena nggak ada alasan Partai Golkar nggak nyalonin dia. Nah, tiba-tiba mungkin ada kesepakatan di level Kimnya. Ini kayak semacam ini aja nih, barter. Kayak di sini begini, di situ begitu. Akhirnya Bu Airin pasrah dan ternyata ada peluang di PD Perjuangan. Betul. Kemudian
sampailah cerita dia datang di PDI. pengumuman itu Iya, dan Bu Mega mengumumkan mengumumkan Airin. Airin ya. Bahkan Dengan sempat setengah marah. bahkan sempat disebut katanya sudah kader Banteng. Hampir. Hampir ya. Hampir. Oh, yang pas nadatin gitu ya? Iya, hampir. Nah, tapi kemudian mungkin Partai Golkar berpikir juga kalau misalnya Airinnya hilang, tentu dinasti Atut itu akan hilang juga Nah, dari Atut Partai ya. Golkar. Dan dinasti Atut Khosyah ini, Atut ini adalah mantan gubernur. Iya. gubernur pertama dari iya, Banten betul. ya. Gubernur Banten pertama. Membangun dinasti, bapaknya itu adalah pendiri Banten ya, tokoh Jawara Tokoh Banten. Jawara Banten, betul. Dan dinastinya itu memang sangat menggurita di Banten ya. Adik dari Atut itu ketua DPD 1 Partai Golkar Banten. Anaknya itu wakil gubernur, Andika ya. Ya, pernah. Beberapa adik-adiknya. Beberapa adik ipar, sepupu itu elit politik di Golkar dan di Banten. Dan pernah menduduki beberapa jabatan posisi strategis.